Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babe Rahman, channel yang memberikan edukasi, pencerahan tentang bagaimana teknik negosiasi kredit macet di sebuah lembaga keuangan. Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas WA dari Ibu Arum di Semarang, Jawa Tengah. Jadi Ibu Arum ini menceritakan beliau punya pinjaman sebesar 200 juta rupiah di bank pemerintah dengan jangka waktu 5 tahun. Nah, beliau sudah mengangsur sekitar 19 bulan dan 3 bulan terakhir tidak dapat mengangsur lagi. Singkat cerita, dia baru saja digugat oleh bank tersebut ke pengadilan negeri. Karena beliau takut, beliau memenuhi undangan dari pengadilan tersebut. Nah, singkat cerita, oleh hakim kemudian diputuskan berdasar kesepakatan yang dibuat di depan hakim, diputuskan bahwa beliau diberi kesempatan untuk melunasi sampai dengan akhir bulan Juni ini, yang masih bersisa sekitar 160 juta rupiah. Nah, pertanyaannya, dia menanyakan, Pak, saat ini saya baru ada uang 60 juta. Bagaimana bila sampai akhir bulan ini saya tidak dapat melunasi? Apakah saya akan dilelang? Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, dari kasus yang dialami oleh Bu Arum ini, kita bisa mengambil pelajaran sebagai berikut. Jadi pertama, kita analisa pinjaman Bu Arum untuk jangka waktu 5 tahun, 60 bulan. Beliau baru mengangsur 19 bulan dan 3 bulan terakhir tidak mengangsur. Berarti dari realisasi kredit sampai terakhir sekarang berarti baru sekitar 22 bulan. Katakan tambah 1 bulan untuk menjalani gugatannya, berarti baru 23 bulan. Berarti belum jatuh tempo pinjamannya ya. Nah, ketika beliau digugat kemudian disepakatin di pengadilan untuk melunasi pinjamannya di akhir bulan ini, saya tanya, kenapa ibu mau? Kenapa ibu mau menyepakati gitu? Kan ini belum jatuh tempo. Artinya, sesuai perjanjian kreditnya, ibu punya hak untuk mengangsur pinjaman tersebut sampai 60 bulan. Kalau sekarang baru katakan separuh perjalanan, belum ada malah, kenapa harus menyepakati melunasi hutangnya? Harusnya ibu mendalilkan atau berargumentasi, Pak, kalaupun saya mau, kalaupun saya mampu, saya hanya akan membayar kewajiban saya sampai dengan bulan berjalan. Membayar tunggakannya sampai bulan berjalan dan bulan berikutnya saya mengangsur seperti biasa gitu. Harusnya seperti itu gitu. Tapi beliau katakan, saya takut Pak, saya tidak ada pilihan, saya harus menyetujui karena bank katanya sudah tidak mau diangsur lagi. Nah, ini kan berarti namanya menang-menangan gitu ya, egois namanya bank. Dan saya jadi seringkali saya mengatakan saya tidak menyalahkan, ya, saya tidak menyalahkan bagi teman-teman yang digugat ke pengadilan terus nggak mau berangkat, nggak mau datang. Saya nggak bisa menyalahkan. Karena apa? Mereka berpikir, mereka alasannya nggak mau datang itu karena apa? Ah, toh juga cuma suruh bayar. Saya datang ke pengadilan juga suruh bayar, nggak datang juga suruh bayar. Memang saya masih punya utang. Mereka berpikir seperti itu. Saya memang menunggak. Dan isi permohonan yang diminta oleh bank juga semua tidak ada yang bisa saya bantah. Misalnya mohon kepada majelis menyatakan bahwa saya wan prestasi. Ya memang saya wan prestasi. Memohon agar saya dinyatakan sebagai nasabah yang masih berhutang sekian ratus juta. Ya memang saya masih punya hutang. Nah, yang ketiga, ini yang seringkali menjadi jebakan Batman karena berangkat supaya melunasi pinjamannya paling telat tanggal sekian gitu. Nah, seringkali karena ketakutan, karena dalam tekanan, suasana psikologi yang nggak karu-karuan, akhirnya ya tanda tangan aja gitu. Nah, ini yang terjadi seperti
Bu Arum ini dan suami, harusnya kalau beliau berpikir waras, berpikir tenang, tidak panik, harusnya, loh kenapa saya harus melunasi gitu. Harusnya disampaikan kepada majelis hakim kenapa saya harus melunasi bulan depan, sedangkan pinjaman saya belum jatuh tempo. Kalaupun saya mau, kalaupun saya mampu, saya hanya akan membayar tunggakannya sampai dengan bulan berjalan, dan bulan berikutnya saya akan berusaha untuk mengangsur lancar lagi. Harusnya yang disepakati seperti itu. Kalau ini kan mau menang-menangan, belum jatuh tempo kok diminta melunasi seperti itu ya lah. Itu hal-hal yang saya tidak ketahui, mungkin tidak terungkap juga sebabnya apa, kenapa bank minta harus dilunasi sebelum jatuh tempo, dan itu tidak terungkap kepada saya gitu sebabnya apa. Bapak Ibu, pertanyaan yang berikutnya adalah apakah kalau saya bayarkan 60 jutanya, kan ceritanya dia bilang saya baru ada uang 60 juta. Apakah kalau saya bayarkan 60 jutanya saya tetap dilelang? Nah, pertanyaan itu tentu ada dua perspektif ya. Perspektif pertama, bahwa bank punya hak melelang bila nasabah sudah wan prestasi, sudah ingkar janji, tidak sesuai yang diperjanjikan. Tapi dalam kasus Bu Arum, karena belum jatuh tempo dan baru menunggak 3 bulan saja, kalau Bu Arum setor 60 juta berarti pinjamannya malah bayar maju, nggak menunggak. Tidak ada alasan bank untuk melelang kalau begitu. Karena baru nunggak 3 bulan, Ibu bayar 60 juta, Ibu berarti sudah mencadangkan pembayaran sampai dengan bulan-bulan berikutnya. Tinggal di breakdown 60 juta itu dibagi angsurannya berapa bulan, itu berarti untuk memenuhi kewajiban angsuran di bulan-bulan berikutnya bahkan. Jadi bayar maju, nggak mungkin dia lelang. Kalau dilelang bank bisa disalahkan. Sudah nggak wan prestasi kok dilelang. Seperti itu ya. Jadi Bu Arum, kalaupun Ibu Arum 60 juta itu disetorkan, insya Allah nggak akan dilelang. Seperti itu ya. Nah, menurut saya, kalau Bu Arum memang punya kemampuan untuk melunasin, ya lebih baik negonya nego pelunasan gitu. Jadi 60 juta itu bisa disetorkan tapi dengan permintaan misalnya untuk mengurangi pokok dulu gitu, jangan untuk bayar kewajiban tunggakannya. Kalau bayar kewajiban tunggakannya plus denda, ya mungkin uang itu berkurang banyak karena untuk bayar denda dan bunga kewajiban berjalan saat itu gitu ya. Kalau menurut saya lebih baik Ibu berpikir melunasi. Itu kalau tadi alasannya nggak bisa mengangsur 3 bulan terakhir itu karena memang usahanya sudah tidak bisa diandalkan. Ya, kalau tidak bisa diandalkan, Ibu merasa saya berpotensi untuk menunggak lebih besar lagi kesananya, ya lebih baik Ibu 60 juta itu untuk nego pelunasan saja. Kan bisa dengan cara pelunasan bertahap. Negosiasi aja, negosiasi. Jangan untuk menyetori tunggakannya. Karena untuk menyetori tunggakannya Ibu berarti harus bayar beban angsuran yang sudah menunggak. Misalnya katakan untuk pinjamannya angsurannya 4.500.000, berarti 4.500.000 kali 3 itu untuk kewajiban pokok dan bunga di tunggakan bulan berjalan. Tapi kalau Ibu uang 60 juta itu mungkin dari hasil jual apa ataupun dari pinjam yang notabene bahwa ke depan Ibu sebenarnya masih meragukan apakah masih bisa ngangsur lagi, dan Ibu memang juga ingin menyudahi, lebih baik 60 juta tahan dulu. Tahan dulu, bikin kesepakatan dulu, saya akan melunasi tapi syaratnya seperti apa gitu. Saya ingin ada keringanan, misalnya pembebasan bunga dan denda misalnya. Bisa itu. Bisa saja karena Ibu sudah memenuhi syarat untuk minta keringanan itu karena sudah menunggak. Justru kalau Ibu 60 juta itu dibayarkan tanpa ada kesepakatan, maka pembayaran itu akan di breakdown, dialokasikan untuk pembayaran-pembayaran seperti biasa. Misalnya bayarannya tiap bulan 4.500.000, yang 4.500.000 kali berapa bulan. Uang itu cukup 60 juta itu dibagi 4,5 itu cukup untuk berapa bulan gitu. Jadi Ibu sama saja ngutangin bank malah. Kalau saat Ibu pinjam itu Ibu yang ngutang bank, malah Ibu ngutangin bank. Belum saatnya jatuh tempo, Ibu sudah bayarkan uangnya sama dia, bisa diputar lagi untuk ngasih pinjaman ke nasabah lainnya gitu. Ibu malah modalin sama bank gitu.
Jadi saran saya, karena tidak terungkap dengan jelas tentang usaha ibu ke depan bagaimana prospeknya, apakah masih bisa diandalkan atau tidak. Tapi kalau saya menerjemahkan bahwa ibu ini ke depan juga ragu apakah masih bisa mengangsur lagi dengan lancar seperti sedia kala, kalau hal itu keadaannya dan ibu ternyata 60 juta yang buat bayar juga dari hasil, bukan dari hasil usaha, mungkin dari hasil pinjam atau mungkin dari menjual aset, sebaiknya negosiasi lagi. 3 bulannya nggak usah distorin dulu, negosiasi lagi, Pak saya mau melunasin tapi saya minta keringanan. Buat surat secara resmi, ajukan, misalnya kewajibannya harusnya 160 juta, itu bunga dan pokok. Ibu misalnya lihat pokok utangnya berapa. Biasanya kan di surat tagihan itu ada pokok utang. Nah kalau ibu nggak tahu nilai pokok utang ibu berapa, bisa dihitung secara manual. Misalnya 200 juta dibagi 60 bulan, kan jangka waktu 5 tahun, di breakdown 200 juta dibagi 60 bulan, ketemu itu angsuran pokoknya. Nah, ibu sudah masuk berapa? Katakan sudah 19 bulan. Berarti kalikan aja 19 bulan kali angsuran pokok tadi, ketemu itu nilai pokok yang sudah ibu bayarkan. Tinggal dikurangi 60 juta, dikurangi angsuran yang sudah masuk, maka ketemulah sisa pokoknya. Itu secara manual. Tapi kalau pengen memastikan, ibu bisa datang ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan setempat yang terdekat, bawa KTP ya. Nanti ibu bilang aja minta SLIK, SLIK, bilang SLIK. Nanti ibu akan dapat laporan dari OJK, ya biasanya dikirim lewat email, nanti terlihat di situ. Bahkan nggak cuma di pinjaman yang ada di bank itu, mungkin kalau ibu punya leasing, mungkin ibu punya pinjaman di bank lain, semua kelihatan. Nah, nanti tinggal ibu lihat yang dari bank itu, kelihatan nilai pokok utang ibu berapa. Nah, yang ditawar itu, tambahinlah, katakan misalnya pokok utangnya masih 145 juta, ya tambahinlah bunga 1 juta gitu. Mudah-mudahan diterima. Jadi saran saya tidak diangsur lagi, tapi ngejar pelunasannya. Karena kalau ngejar pelunasan, ibu akan dapat diskon. Kayak gitu ya, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.